belakang, itu titik ginjal di situ. Orang yang sering cemas, gelisah itu ginjalnya dingin. Panaskan dengan cara apa? Dibekam di situ, atau diuyel-uyel, totok punggung, di titik apa? Ginjal itu. Ya, di situ. Jadi kalau orang sering cemas, takut gak jelas, susah tidur, itu ginjalnya biasanya. Ciri-cirinya apa orang kena ginjal? Kulitnya menghitam, uban dini, belum waktunya ubanan sudah ubanan, itu ginjalnya lemah biasanya. Gatel-gatel, ada pengaruh di kulit biasanya itu. Rambutnya rontok, sering cemas, takut gak jelas, stres berat, gampang sekali stres gitu ya. Masalahnya kecil gampang stres. Perkara kerupuk gosong aja udah stres gitu ya. Nah gitu. Itu orang kalau ginjalnya lemah, iya, nggak bisa disentil sedikit baperan gitu. Itu habis ginjalnya lemah. Kalau herbalnya apa? Laos supaya orang yang nggak sampai cuci darah nanti. Jadi konsumsi laos itu untuk menguatkan energi ginjal. Supaya orang itu kalau laki-laki untuk kejantanan. Termasuk bidara itu kalau dicampur sama kopi itu jadi obat kuat. Ya, kalau bidara itu sama kopi itu ke badan itu bangun tidur seger enak. Orang dulu ada yang sampai nggak bisa ereksi laki-laki setelah konsumsi rutin bidara sama laos, Masya Allah, tokcer gitu. Nah, itu. Jadi tadi ketika setan tidak mau sujud, dia bersumpah akan mendatangi manusia di depan, belakang, kanan dan kiri. Arah depan itu yaitu arah akhirat, supaya akhiratnya ditutup, seolah-olah akhirat itu nggak ada. Arah belakangnya itu dari arah dunia, sehingga ambisinya duniawi. Kamu harus kudu sekolah, nanti calon suamimu harus orang kantoran, sing PNS, sing gajiannya tetap, sing orang mapan, nah gitulah. Sing duniawi banget, orang yang punya jabatan. Diukur manusia itu dari materi. Nah itu setan datang dari arah belakang, melihat menilai orang itu dari segi materi. Setan datang dari arah kanan, yaitu datang dari arah subhat. Apa itu subhat? Perkara-perkara yang tidak jelas. Suka berantem masalah halal haram, ini sunnah, ini bid'ah. Merasa paling benar, amalanku paling bagus, organisasiku yang paling benar. Ada yang mengatakan kalau nggak masuk organisasi ini nggak masuk neraka sudah. Ada yang sampai begitu. Nah, itu dari kanan. Dari arah kiri yaitu dari arah syahwat. Itu penyakit hati, subhat dan syahwat. Ya, kalau subhat itu obatnya ilmu. Kalau syahwat itu obatnya ingat mati, banyak-banyak ingat mati. Ini penyakit. Itu setan itu akan datang dari 4 arah tadi. Untuk apa? Untuk menghancurkan seseorang. Jadi kalau mau ngerusak orang, rusak hidupnya melalui apa? Rasa syukurnya. Yaitu apa tadi? Kalimat alhamdulillahirrabbilalamin. Nah, kalimat alhamdulillah dikatakan sebagai kalimat penghubung antara Allah dengan hamba. Allah yang menciptakan kita namanya Khaliq, kita yang diciptakan namanya makhluk. Khaliq dan makhluk itu punya satu hubungan, cuman satu hubungannya, yaitu lewat akhlak. Akhlaknya terputus, berarti dia nggak punya hubungan sama Allah. Apa akhlak kita kepada Allah? Allah sudah ngasih banyak, tak terhitung, berarti ucapannya apa? Alhamdulillah. Maka ketika seseorang mendapatkan apapun ya, yang didapati, yang ditimpakan kepada dirinya, baik atau buruk, itu disebutkan dengan asoba bahasa Arabnya. Asoba atau biasa kita dengar dengan kalimat musibah. Musibah itu artinya sesuatu yang ditimpakan. Apa contoh musibah? Musibah itu bukan hanya yang buruk. Musibah itu Allah timpakan kepada kita dalam bentuk bala. Apa itu bala? Cobaan. Allah katakan wa nabluukum, dan kami cobakan. Wa nabluukum bisyarri wal khair, dengan keburukan dan kebaikan, fitnah. Fitnah itu apa? Ujian, sebagai ujian. Wa nabluukum bisyarri wal khair fitnah, dan kami cobakan, ya, cobakan dengan berikan cobaan berupa apa? Keburukan dan kebaikan. Jadi misalnya kalau ada orang jualan, ya, laris gitu. Misalnya ada orang jualan es teh sama jualan soto. Pas hujan-hujan, sotonya laris, es tehnya nggak laku. Yang dapat balak siapa? Dua-duanya. Yang laris soto ini dia dapat balak kebaikan. Dia mau nggak bersyukur dengan larisnya. Yang satunya mau nggak dia bersabar. Paham ya? Jadi balak itu yang buruk dan baik. Bisyarri wal khair fitnah, sebagai ujian. Wa ilaina turja'un, dan kepada kami kalian akan dikumpulkan. Makanya walaupun KTP-nya jenengan seumur hidup,
Kalau Allah sudah katakan pulang, kumpul, kita disuruh ayo kumpul kata Allah gitu kan. Sudah waktunya pulang ya pulang gitu kan. KTP-nya seumur hidup semua kan. Nah, tapi nyawa kita kan nggak seumur hidup, ya kan?